Kemudian kita akan dikenalkan mengenai data semi terstruktur. Semi berarti kan sedang ya. Ini kombinasi antara data terstruktur dan data tidak terstruktur. Nah, file extensionnya itu biasanya menggunakan JSON, XML, atau HTML. Data-data semi terstruktur ini bisa memiliki format yang sudah terdefinisi ya, seperti yang tadi disebutkan. Tapi strukturnya itu tidak tabular ya, bukan tabel. Nah, data semi terstruktur ini bersifat fleksibel dan mudah beradaptasi. Maksudnya mudah diindexing, mudah diambil gitu ya. Ini juga sangat cocok untuk algoritma AI yang melakukan web scraping, data mining, dan pengambilan informasi lainnya. Nah, contohnya itu seperti data-data yang metadata ya. Ini contohnya itu ada di email, tapi secara metadata itu dia mainan JSON ya. Terus ada body-nya gitu ya. Nanti kita lebih jelasnya mungkin di pemrogramannya gitu. Nah, kemudian kalau ngomongin soal jenis-jenis data berdasarkan isi ini, tadi kan berdasarkan filenya ya. Ini berdasarkan isi, itu ada 8, kita coba breakdown. Yang pertama ada data numerik, data kategorik, data gambar, data teks, data time series, audio, sensor, dan transaksional. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, data numerik. Data numerik itu adalah data yang representasikannya menggunakan bentuk-bentuk numerik atau angka ya. Data numerik ini terdiri dari tipe data integer, float, dan real. Nah, contoh data numerik itu kita kalau ngomongin soal penghasilan, harga, umur, atau jarak dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Ini biasanya digunakan untuk operasi numerikal, membuat model dan memprediksi suatu data, dan membuat visualisasi atau tren yang sedang ada begitu. Nah, kemudian mengenai kategorikal data atau data kategori. Nah, data ini digunakan untuk mengelompokkan observasi dalam kategori yang berbeda-beda gitu. Biasanya nilainya itu discrete atau dilabeli suatu label atau kelas ya. Nah, contohnya itu seperti data yang berhubungan dengan warna. Misal saya punya data baju, di mana bajunya itu adalah kategori kemeja, di mana kemeja A itu akan berwarna merah, atau kemeja B akan berwarna hijau gitu ya. Jadi ada kemungkinan juga nanti ada variabel bernama variabel warna meskipun produknya itu sama gitu ya. Nah, variabel warna itu kan ada banyak kan warna ya, dimana ada merah, biru, hijau, dimana value merah, biru, hijau itu adalah kategorinya gitu ya. Kemudian ada jenis kendaraan. Jenis kendaraan kan ada banyak, ada mobil, motor, dan lain-lain. Nah, ini juga bisa digunakan dan sangat erat kaitannya dengan modeling dan algoritma AI gitu. Selain itu nanti juga berhubungan dengan implementasi data-data tersebut melalui metode Natural Language Processing atau NLP yang menggunakan kata ya atau tokenisasi. Nah, kemudian ada image data. Image data ini data gambar ya. Nah, data gambar ini sebenarnya mereka punya informasi-informasi di dalam satu frame gambar, di mana informasi-informasi ini erat kaitannya dengan informasi warna ya, di mana informasi warna ini itu akan disatukan kepada informasi yang bernama informasi pixel ya. Biasanya kalau kita ngomongin soal foto itu ada skala pixel ya, yang menentukan kualitas gambar juga. Jadi semakin gede atau semakin besar pixelnya, pasti gambarnya akan semakin tajam, semakin HD gitu ya. Nah, contoh dari data image ini bisa data dari data face atau wajah, kemudian data untuk keperluan object detection. Nah, untuk implementasinya di bidang AI biasanya kalau ngomongin soal data gambar itu bisa digunakan untuk verifikasi, analisis, dan deteksi ya, deteksi image.